Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Rizky Asaf Maulana, NIM 181408088, PGMIB semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku komunikasi verbal dan nonverbal dalam sekolah dasar di Korea. Yang lebih spesifik yaitu di Samsan Elementary School. Nah, hal ini menjadi tugas tengah semester dari matkul komunikasi pembelajaran dari Pak Bono Setio MSI, dosen pembimbing mata kuliah tersebut. Hal ini kita mengangkat tentang latar belakang bahwa perlunya adanya observasi terhadap komunikasi nonverbal dan verbal di latar belakang karena butuhnya komunikasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah pemahaman seorang pendidik tentang komunikasi, yang tentunya akan ada kaitannya tentang implementasi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pembelajaran. Selanjutnya tentang rumusan masalah, kita dapat mengetahui beberapa hal yang perlu dikaji dalam pembahasan pada kali ini. Yang pertama, apa itu komunikasi verbal? Yang kedua, apa itu komunikasi nonverbal? Dan yang ketiga, apa saja macam dan bentuk komunikasi verbal dan nonverbal? Dengan tujuan, apabila kita telah mengetahui rumusan masalah serta latar belakang, diharapkannya terciptanya sebuah kesamaan makna maupun pengertian antara penerima pesan dan pemberi pesan dalam sebuah dialog berindividu maupun kelompok. Yang kedua, dapat membedakan secara definitif maupun secara realita dalam implementasi di kehidupan nyata dari komunikasi verbal maupun nonverbal. Langsung saja kepada pokok pembahasan yang akan kita bahas pertama kali, yaitu adalah pengertian atau definisi dari komunikasi. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun kelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah sebagai sebuah proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Yang kedua, pada pokok pembahasan yaitu tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Secara umum, verbal diartikan perilaku yang ditujukan dalam bentuk kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal merupakan perilaku yang ditujukan dalam bentuk selain dengan kata-kata. Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Fendi, bahwasanya komunikasi verbal dan nonverbal itu saling melengkapi untuk mencapai sebuah keefektifan dalam komunikasi. Arti sebuah komunikasi verbal dapat diperoleh melalui hubungan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang dimaksudkan dalam hal tersebut berarti komunikasi verbal akan lebih mudah diinterpretasikan dengan melihat tanda-tanda nonverbal yang mengiringi komunikasi verbal menurut Muhammad di bukunya di halaman 134. Dari hal tersebut, seperti yang telah disampaikan oleh Sudiana, mengumumkan sejumlah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang diantaranya membuka dan menutup pembelajaran, memberikan penguatan, bertanya, mengadakan variasi, menjelaskan, memimpin diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan mengelola kelas. Hal ini tentu ada kaitannya dengan pemahaman komunikasi verbal maupun nonverbal, karena dari setiap keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru, itu pasti ada kaitannya dengan komunikasi, seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus mengerti dan benar-benar paham akan bagaimana cara mengimplementasikan dan mensinkronkan komunikasi verbal dan nonverbal secara utuh. Nah, mengenai hasil pengamatan di sekolah dasar di Korea, dalam kita mengambil sebuah data dari sebuah vlog Agung Kesava di Korea Selatan yang menjadi kajian dan pengamatan dari tugas observasi analisis penerapan komunikasi verbal dan nonverbal, yang dimana pada video tersebut telah dipaparkan beberapa contoh langsung melalui video vlog yang dilakukan oleh Agung Kesava yang secara spesifik pada menit ke-6 dan seterusnya
merupakan bentuk dari komunikasi verbal dan nonverbal, yang dimana pada menit tersebut ditampakkan seorang guru menjelaskan materi di depan para peserta didik dengan menggunakan sarana proyektor yang menampilkan materi tanpa guru tersebut berbicara menjelaskan sambil mengarahkan tangannya ke arah layar. Hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu ketika guru menjelaskan materi tersebut secara langsung itu merupakan bentuk komunikasi verbal, sedangkan ketika guru tersebut menunjuk atau mengarahkan tangannya ke arah layar materi pada layar proyektor, maka hal tersebut bisa digolongkan bentuk dari komunikasi nonverbal. Nah, sebelum saya tutup, mungkin bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang pendidik pasti akan menemui atau mengalami tentang bagaimana cara penerapan komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, selain itu sebenarnya itu masih banyak lagi contoh yang bisa kita sebutkan, akan tetapi saya hanya mengambil beberapa contoh saja agar mudah dipahami. Selain itu, kita juga bisa menyebutkan secara bersama-sama setelah menyaksikan video vlog tersebut, sehingga kita akan lebih paham mengenai penerapan dari komunikasi verbal dan nonverbal yang sedang kita pelajari. Oleh karena itu, pada kesimpulannya, komunikasi menjadi faktor utama tentang bagaimana pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai sedemikian rupa. Baik atau tidaknya implementasi dari materi ini adalah bagaimana cara guru atau seorang pendidik mampu memilah atau mensinkronkan penerapan komunikasi verbal maupun nonverbal sesuai kondisi dan situasi yang pada nantinya dapat terjadi komunikasi yang baik sebagai mana semestinya. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.